Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rahmaniza dengan nomor absen 4. Saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan. Langsung aja ke materinya. Sebelumnya saya mau minta maaf banget sama Pak Rizky karena video ini udah telat banget dari batas waktu yang dikasih. Cuma untuk pembuatan videonya itu memori HP saya itu nggak cukup, dan saya tuh kayak baru ngapusin video lama, video sama foto-foto yang dari tahun-tahun sebelumnya itu baru saya hapus-hapusin, dan juga aplikasi-aplikasi yang gak berguna saya hapus-hapusin, dan saya baru bisa bikin videonya hari dimana batas waktu video itu dikirim saya baru buat. Dan juga peng-up video ini ke YouTube itu butuh memori yang besar, jadi saya mohon maaf kepada Pak Rizky sebelumnya, dan saya menerima dengan lapang dada bila ada kekurangan nilai. Proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Korea yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya memang sudah menduduki wilayah ini. Dalam pertempuran ini Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu batalion dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Akhirnya pasukan NIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, di Teluk Banten, Daratan Wetan, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga dengan mudah jatuh ke tangan Jepang. Proses Jepang menduduki Indonesia. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusia juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang terdapat pada perjanjian Kalijati. Sore hari tanggal 7 Maret 1945, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan Kenil di bawah komando Letjen Terporten melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Shoji minta agar perundingan dapat dilakukan di Gedung Isola. Sementara itu, Jenderal Mamura yang dihubungi Kolonel Shoji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkendorp untuk mengadakan perundingan di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1982. Akan tetapi Letjen Terporten meminta Gubernur Jenderal Tjarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Isi dari perjanjian Kalijati adalah Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Perjanjian Kalijati merupakan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pihak Belanda akibat kekalahannya terhadap Jepang. Perjanjian ini dilakukan di Kecamatan Kalijati yang terletak di Subang, Jawa Barat. Kebijakan yang diterapkan Jepang. Jepang menerapkan kebijakan Romusa. Genrosi ialah kerja paksa tanpa dibayar untuk para pamong desa dan pegawai rendahan.
mereka diperlakukan sebagai tenaga Romusa yang lainnya. Para generasi banyak yang dikirim keluar Jawa untuk membantu pertahanan tentara Jepang. Romusa merupakan kerja paksa tanpa dibayar pada zaman pendudukan Jepang. Romusa dibentuk dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain jembatan maupun lapangan terbang serta gua yang dibentuk Jepang. Jepang menerapkan kebijakan pemerintah pada penduduk Jepang pada bidang sosial antara politik atau pengarahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu, para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk Jepang. Jepang menerapkan kebijakan politik dumping. Politik dumping yaitu politik atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuan kebijakan dumping ini untuk menguasai pasar di luar negeri dan untuk menghasilkan produk lama yang mungkin kurang maju.